Semangat pagi di hari Jumat 14 Mei 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, kemarin kita memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga setelah teman-teman Muslim mencapai kemenangan mereka dengan perayaan Idul Fitri. Kemenangan bagi kita, anggota keluarga Allah, telah Kristus berikan pada kebangkitannya saat peristiwa Paskah. Sekarang, seolah kita ditinggal di dunia di dalam kemuliaannya di surga. Sekalipun dalam janjinya, ia memberikan Roh Kudus, namun tidak jarang kita merasa Tuhan itu adoh tanpa wangenan, cedak datan senggolan. Makna ungkapan adoh tanpa wangenan, cedak datan senggolan, jauh tiada batasan, meskipun dekat sekali tidak dapat bersentuhan. Jauh di mata, serasa dekat di hati, sanubari insan. Bila manakah sang kekasih hati sedang berjauhan, atau orang-orang yang disayangi meninggalkan, rasa rindu terus memburu, tiada berkesudahan. Terasa betapa jauh keberadaan mereka sekalian, tetapi sejatinya sangat dekat, selalu ada di dalam ingatan dan di dalam hati kita. Di dalam konteks yang lebih filosofis kasukman, ungkapan adoh tanpa wangenan, cedak datan senggolan sejatinya menggambarkan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Betapa dekat hubungan antara Tuhan dengan insan. Tuhan bertahta di dalam hati setiap orang beriman. Meskipun demikian, insan tidak pernah bisa bersentuhan dengan Tuhan. Pada sisi lain, pandangan orang-orang transenden, Tuhan bersinggasana di langit yang jauh, di tempat yang jauh, bagaikan di langit Sabtuju, berjauhan dengan manusia yang ada di bumi, yang selalu berusaha untuk mempersembahkan segala doa permohonan yang setiap saat dipanjatkan sebagai tanda umat bertakwa, berbakti, beriman, sehingga jarak yang semula terasa sangat jauh menjadi sangat dekat karena selalu ada dalam kesadaran diri. Sesungguhnya Tuhan meliputi semesta alam seisinya, bersinggasana di segala sifat hidup dalam hamba juga. Tuhan tidak berbentuk materi, tidak berupa, tidak berwarna. Itulah sebabnya Tuhan tidak tampak oleh mata manusia. Hanya rasa jati yang dapat mendekatkan kehadirannya di mana dan kapan saja Tuhan senantiasa selalu bersama dengan umat. Anggota keluarga Allah,
Yohanes si penerima wahyu menceritakan tentang Tuhan yang adoh tanpa wangenan, cedak datan senggolan, lewat penglihatan yang diterimanya tentang anak manusia. Leksionari bacaan 2 hari ini menjadi catatan penglihatan yang diterima oleh Yohanes tersebut. Kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan 18 demikian. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih, bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian, suaranya bagaikan desau air bah. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Demikian kesaksian kitab Wahyu pasal yang pertama ayat 9 sampai 18. Anggota keluarga Allah, wahyu kepada Yohanes ini ditulis pada masa orang-orang Kristen ditekan dan dianiaya karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Isi buku ini sebagian besar terdiri dari beberapa rangkaian wahyu dan penglihatan yang dikemukakan dengan memakai bahasa perlambang yang dapat dipahami artinya oleh orang-orang Kristen zaman dahulu, tetapi sulit dimengerti oleh orang-orang lain. Salah satunya adalah penglihatan tentang anak manusia pada bagian bacaan hari ini. Anggota keluarga Allah, anak manusia digambarkan sebagai yang mulia, agung, bijaksana, yang tak terjangkau oleh manusia. Bukan hanya dengan gambaran jubah panjang sampai di kaki berlilitkan ikat pinggang emas sebagai lambang kemuliaan, rambut putih lambang kebijaksanaan, matanya bagai nyala api lambang siapapun yang menatapnya pasti ketakutan. Bahkan kakinya pun mengkilap
bagai tembaga yang menyala, lambang, tidak akan ada orang yang bisa memegangnya. Lidah bagai pedang tajam bermata dua, lambang bahwa ucapannya bisa mematikan. Wajah yang bersinar bagai matahari, lambang bahwa anak manusia memang tidak bisa ditatap secara langsung. Begitu jauh, begitu agung, begitu mulia, tidak mungkin manusia bisa memegangnya. Anak manusia yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu itu adalah kutipan dari Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai dengan 14 yang berarti raja penyelamat. Anak manusia adalah raja penyelamat yang telah diurapi oleh Allah sendiri. Anggota keluarga Allah sekalipun gambarannya adalah seperti gambaran jasmaniah manusia, tetapi dialah sebenarnya yang dilantik oleh Allah sendiri sebagai raja atas segala yang ada. Itu berarti Allah sendiri yang telah datang di dalam rupa manusia saat berkarya menyelamatkan manusia dari dosa. Hal tersebut oleh orang percaya sekarang termasuk anggota keluarga Allah dikenal di dalam diri Yesus Kristus. Anggota keluarga Allah, anak manusia digambarkan begitu agung, mulia, dan tidak terjangkau oleh manusia. Tidak ada yang bisa menjangkaunya. Namun demikian, bagi orang-orang yang mau tersungkur di hadapannya, justru diberi hidup dan kekuatan. Tersungkur dalam hal ini bukan hanya sebagai simbol sujud menyembah saja. Orang percaya biasanya di dalam doanya menyatakan, "Ya Tuhan, aku tersungkur bersembah sujud di hadapan-Mu saat ini." Itu ketika berdoa. Namun posisinya tetap duduk dan melipat tangan. Dalam pengertian, kalimat doa orang percaya hanyalah bahasa simbol. Tersungkur yang dimaksudkan oleh Yohanes yang menerima penglihatan lebih daripada bahasa simbol tersebut, lebih dari bahasa simbol ketika orang percaya berdoa. Tersungkur yang dimaksudkan Yohanes adalah kesadaran diri bahwa sebenarnya di hadapan Allah aku tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan, bahkan bagai orang mati. Anggota keluarga Allah, kita tahu bahwa orang mati tidak bisa melakukan apapun. Di dalam kebiasaan yang kita lihat, untuk mandi saja dimandikan. Berjalan menuju ke makam harus diusung. Itu berarti bahwa orang mati membutuhkan bantuan dari yang lain yang hidup. Kalau Yohanes menyatakan tersungkur bagi orang mati, berarti harus ada kesadaran diri dari setiap orang yang melihat anak manusia bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa pertolongan anak manusia, tanpa pertolongannya sebagai yang hidup, kita tidak mampu apa-apa menjalani kehidupan ini. Anggota keluarga Allah, orang yang tersungkur di hadapan anak manusia yang demikian, tidak hanya merasakan Allah atau tanpa wangenan, melainkan juga Allah yang cedak datan senggolan. Allah digambarkan begitu agung, mulia, yang tidak terjangkau, namun
Allah sangat dekat sekalipun sadar tidak bersentuhan. Mengapa? Karena anak manusia menyatakan di dalam ayat 17 bagian B dan 18, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu berarti anak manusia akan menolong bagi siapa saja yang sadar tidak mampu menjalani hidup dan kemudian tersungkur bagi orang mati di hadapannya. Ingat bahwa yang menyatakan itu adalah anak manusia. Jadi bukan halusinasi manusia percaya. Anak manusia yang hidup, sumber hidup yang diurapi oleh Allah sendiri sebagai Raja Penyelamat dari segala yang ada, yang menyatakan akan memberikan pertolongan. Dialah yang meletakkan tangan kanannya di atas manusia dan kemudian memberikan sabda, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup, yang telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang kunci maut dan kerajaan maut. Anak manusia akan memberikan pertolongan. Dan itu sekali lagi bukan pikiran manusia, apalagi halusinasi manusia. Karena itu bukan bayangan dari manusia yang pengen ditolong. Bukan kerinduan, bukan keinginan, dan sekali lagi bukan halusinasi. Itu berarti pertolongan itu sungguh ada. Kalimat jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup dan selanjutnya sampai yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Bukan kalimat yang hanya untuk ngeyem-eyem hati dalam bahasa Jawa. Bukan kalimat yang hanya menenangkan hati bagi orang percaya. Tetapi itu nyata, itu sungguh karena disabdakan oleh anak manusia sendiri. Syaratnya hanya satu, yaitu mau tersungkur di hadapan anak manusia bagai orang mati. Kalau kita hanya simbol tersungkur, masih bisa ngerekel dalam bahasa Jawa, ngerekel atau bergerak sendiri, ya tidak akan ada pertolongan yang dirasakan. Hanya orang-orang yang merasa benar-benar sudah tidak mampu apa-apa, hanya bagai orang mati, orang yang demikianlah yang akan merasakan pertolongannya. Bahkan anak manusia tidak hanya menjadi Raja Penyelamat yang diurapi oleh Allah, tetapi juga yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu berarti anak manusialah yang bisa menentukan hukuman bagi yang tidak tersungkur di hadapannya. Dia, anak manusia, yang mempunyai hak untuk melemparkan orang yang tidak tersungkur di hadapannya ke dalam alam maut dan kerajaan maut. Demikian juga dia yang punya hak untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang tersungkur bagi orang mati di hadapannya. Sekarang berbalik pada diri kita masing-masing sebagai anggota keluarga Allah. Bergantung pada setiap kita masing-masing. Di dalam ketersungkuran kita di hadapannya. Kita hanya tersungkur sebagai simbol. Seperti doa yang seringkali diucapkan tadi. Atau memang di dalam kesungguhan dan kesadaran utuh, kita sebenarnya tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan anak manusia, sehingga kita hanya bergantung kepada pertolongan anak manusia itu. Semua berbalik pada setiap anggota keluarga Allah masing-masing, dan Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin.
Anggota keluarga Allah, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat di akhir perenungan Sabda hari ini. Saya antarkan kita berdoa. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini bersabda melalui Yohanes, si penerima penglihatan, si penerima wahyu, bahwa anak manusia sekalipun begitu agung, begitu mulia, bagaikan jauh tidak terjangkau oleh manusia, namun bersedia membuka diri akan memberikan kepada setiap orang yang mau tersungkur di hadapannya bagi orang mati. Kami rindu merasakan pertolongannya, kami bersedia tersungkur di hadapan anak manusia seperti orang mati, karena kami adalah orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari anak manusia. Di dalam keberdosaan kami, di dalam keterbatasan kami tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan Raja Penyelamat yang diurapi oleh Allah. Bahkan kami pun tidak mau dilemparkan ke alam maut dan kerajaan maut. Dan yang memegang kunci alam maut, kerajaan maut adalah Sang Anak Manusia. Sekarang tolong kami, layakkan kami menjalani hari kami saat ini. Apapun wujud kehidupan yang kami lakukan, bagian dari kami sadar kami tidak mampu melakukan apapun tanpa pertolongan anak manusia, dan kami hanya bersandar berserah penuh pada pertolongan anak manusia. Engkau menolong kami, Engkau menguasai kami. Demikian saat kami sebagai anggota keluarga Allah dalam kelemahan ragawi, dengan sakit penyakit, dengan segala pergumulan yang ada, kami tetap tersungkur di hadapan Allah. Kami membutuhkan pertolongan Allah di dalam pertolongan anak manusia, Raja Penyelamat yang diberikan kepada kami. Anak-anak kami dalam segala kondisi, masa belajar mereka di saat pandemi, Tuhan berkuasa sepenuhnya. Sekarang, layakkan di dalam ketersungkuran kami, kesadaran tidak mampu melakukan apapun, hidup bersama-sama di tengah masyarakat bangsa dan negara, memohon pertolongan Tuhan untuk para pemimpin bangsa dan negara, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan segala komponen bangsa dan negara ini, termasuk para medis yang menjadi garda depan penanganan pandemi. Kami berdoa untuk program vaksinasi, biarlah bukan vaksin yang menyelamatkan kami, namun kasih setiamu, pertolongan anak manusia yang nyata bagi kami di dalam kami boleh mengatasi pandemi COVID saat ini. Gereja-gereja Tuhan dalam setiap pergumulan dan kondisi kehidupan menjadi pionir-pionir, orang-orang yang mewujudkan keyakinan, ketersungkuran di hadapan anak manusia. Biarlah kasih-Mu yang ada dalam setiap kehidupan gereja-gereja Tuhan. Bangunan kerukunan, toleransi antar umat beragama, antar suku, antar ras, antar golongan yang ada di bumi pertiwi, tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Kehidupan kami seutuhnya dalam genggaman tangan Tuhan melalui pertolongan anak manusia yang menyediakan pertolongan bagi kami semua. Itu doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara ini. Bahu-membahu kerjasama dengan masyarakat, terlebih teman-teman muslim yang sedang masih merayakan kemenangan mereka di hari raya Idul Fitri, biarlah kasih-Mu yang ada bagi semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan, mewujudkan sujud syukur tanpa daya di hadapan anak manusia, dan kita akan merasakan pertolongannya dalam menghadapi pergumulan hidup apapun dengan membawa berkat yang diperintahkannya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah tersungkur di hadapan anak manusia dan merasakan pertolongan di dalam setiap pergumulan kehidupan. Amin.